Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel PS23139 Nazri Zikriansa. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengembangan produk dan penetapan harga. Produk adalah barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk mengisi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pelanggan membeli produk karena nilai penawaran. Jadi produk yang berhasil meruapkan paket nilai yang memberikan manfaat atau memiliki ciri khas. Paket nilai yaitu kualitas terbaik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dibangun perusahaan ke dalam produknya. Mengklasifikasikan barang dan jasa itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pembeli produk konsumsi dan pembeli produk industri. Seperti proses pembelian produk industri dan produk konsumsi berbeda jauh, demikian pula memasarkan produk kepada konsumen sangat berbeda dengan memasarkan produk ke perusahaan dan organisasi yang lain. Mengklasifikasikan produk konsumsi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, barang kebutuhan sehari-hari, misalnya susu atau beras, makanan yang lainnya. Sedangkan jasa kebutuhan misalnya restoran cepat saji. Dan yang kedua, barang belanja misalnya perlengkapan rumah tangga dan perangkat komunikasi. Sedangkan jasa belanja misalnya reservasi hotel atau penerbangan. Dan yang ketiga, barang kebutuhan khusus misalnya gaun pengantin, dan jasa kebutuhan misalnya catering, resepsi pernikahan atau asuransi kesehatan, dan yang lainnya. Pengembangan produk adalah seni manajemen serta proses yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan produk. Memperbaiki produk atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru tentang produk. Pengembangan produk juga merupakan proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang telah terdapat, sekaligus proses pencarian inovasi buat menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya kepada produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan telah memahami ihwal kebutuhan dan keinginan pasar. Proses pengembangan produk baru bukan hal yang praktis bagi perusahaan yang menjalankannya. Proses pengembangan produk buat setiap perusahaan pula tidak sama, tergantung produk serta taraf kompleksitasnya, dan umumnya kegiatan-kegiatan ini lebih membutuhkan daya analisis intelektual dan manajemen organisasi. Pengembangan produk memiliki 7 proses, yaitu gagasan produk, penyaringan, pengujian konsep, analisis bisnis, pengembangan prototipe, pengujian produk, dan komersialisasi. Memperpanjang siklus hidup produk. Dalam memperpanjang produk yang mulai memasuki tahap penurunan atau bahkan yang baru mati, terdapat 3 metode yang dapat digunakan, yaitu metode pertama, perluasan produk atau product extension. Apa yang dimaksud perluasan produk itu? Suatu produk lama yang dipasarkan secara global daripada domestik. Produk yang mengalami penurunan pada pasar domestik mungkin akan memberi nilai tambah bagi konsumen yang berada di luar negeri. Dan metode yang kedua, ada adaptasi produk atau product adaptation, yaitu produk dimodifikasi untuk dapat membuat sebuah perubahan agar menarik konsumen baru di negara lain. Dimodifikasi. Terus yang ketiga ada reintroduksi atau reintroduction, yaitu menghidupkan kembali produk lama yang ketinggalan zaman ke pasar yang lebih baru. Poin selanjutnya adalah identifikasi produk pemasar. Pemasaran harus mengidentifikasi produk sehingga konsumen dapat mengenali produk tersebut. Dalam hal ini terdapat 2 hal yang penting, antara lain pemerakan atau branding dan pengemasan atau packing. Yang pertama, pemeran produk. Proses menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan kualitas suatu produk yang dibuat oleh produsen. Dengan pemerakan yang baik, terdapat manfaat yang bisa diambil, antara lain
adalah kesadaran merek. Dengan adanya hal ini, konsumen akan menyadari dalam benak mereka ketika sedang mempertimbangkan suatu produk. Penempatan produk maksudnya adalah suatu produsen harus dapat mengetahui taktik dalam promosi pemasaran produk. Dan yang kedua, pengemasan produk, yaitu wadah fisik yang memuat produk yang akan dijual, diiklankan atau dilindungi. Suatu kemasan berfungsi sebagai iklan di dalam toko yang membuat produk tersebut menarik pelanggan, dapat memamerkan nama merek, dan terdapat fitur dan manfaat pada pengemasan tersebut. Ada beberapa jenis-jenis merek. Yang pertama, merek nasional. Merek yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Contohnya dari makanan anak kos, Indomie, sedap, dan yang lainnya. Dan ada yang kedua, merek lisensi. Produk bermerek yang hak paten namanya telah dibeli penjual dari organisasi, contoh Alfamaret, Indomaret. Gitu. Dan yang ketiga ada merek pribadi. Merek yang dimiliki oleh pedagang atau distributor dari barang dan jasa. Contoh sambel, terus olive, dan yang lain. Penetapan harga. Selanjutnya, harga adalah jumlah yang harus dibayarkan konsumen dan berapa yang harus diterima penjual dalam kesepakatan jual beli. Tujuan penetapan harga: meraih laba, menutup biaya produksi, memenangkan persaingan pasar, dan mendapatkan kesan positif dari konsumen. Alat penetapan harga. Untuk mengukur potensi dampak sebelum menetapkan harga, akhir manajer menggunakan dua alat utama, yaitu pertama, penetapan harga berorientasi biaya, memperlihatkan keinginan perusahaan untuk menutup biaya operasional dan mencetak laba. Dan yang kedua, analisis titik impas atau break even point, mengidentifikasi jumlah unit yang harus dijual agar menghasilkan pendapatan total yang sama dengan total biaya. Selanjutnya ada penetapan harga. Dalam penetapan harga, manajer memutuskan berapa yang akan diterima perusahaan sebagai imbalan produknya. Tujuan penetapan harga merujuk pada tujuan yang ingin didapatkan produsen sebagai akibat dari keputusan penetapan harga. Yang pertama, memaksimalkan laba, dan ada pangsa pasar. Selanjutnya ada alat-alat penetapan harga. Untuk mengukur potensi sebelum menetapkan harga akhir, manajer menggunakan dua alat utama. Yang pertama, menetapkan harga berorientasi biaya, memperlihatkan keinginan perusahaan untuk menutup biaya operasional dan mencetak laba. Dan yang kedua ada analisis titik impas, mengidentifikasi jumlah unit yang harus dijual agar menghasilkan pendapatan total yang sama dengan biaya, total biayanya. Selanjutnya ada penetapan harga produk existing. Penetapan harga di atas harga pasar, memanfaatkan asumsi-asumsi bahwa harga lebih tinggi berarti mutu lebih tinggi. Dan yang kedua, penetapan harga di bawah pasar, berfungsi jika perusahaan dapat menawarkan produk dengan mutu yang dapat diterima sambil menjaga biaya di bawah pesaing yang menetapkan harga lebih tinggi. Yang ketiga, ada penetapan harga mendekati harga pasar. Poin selanjutnya ada penetapan harga produk baru. Penetapan harga mengampung. Yang pertama itu menetapkan harga awal yang tinggi untuk menutup biaya dan menghasilkan laba, memungkinkan perusahaan mendapatkan laba besar atau masing-masing barang yang terjual. Dan selanjutnya ada penetapan harga penetrasi, menetapkan harga awal rendah untuk menetapkan produk baru di pasar. Jadi nggak usah langsung tinggi harganya. Dan yang poin terakhir ada taktik penetapan harga. Poin pertama ada taktik penetapan harga lini. Dan yang kedua ada penetapan harga psikologis. Dan yang ketiga ada penetapan harga ganjil dan genap. Dan yang terakhir ada diskon. Jadi diskon itu termasuk penting dalam kalau mau buka usaha produk agar menarik pelanggan.
lebih minat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya yang kurang enak, mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.